Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriansa dengan NIM 20.540 di kelas SI 20C, jurusan Sistem Informasi. Pada mata kuliah Sistem Operasi ini saya akan menjelaskan tentang sinkronisasi yang terjadi saat proses instruksi dalam sistem operasi. Apa itu sinkronisasi? Sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Saat menjalankan banyak proses bersamaan, sinkronisasi proses membantu menjaga konsistensi data bersama dan efisiensi proses yang bekerja sama. Sinkronisasi merupakan suatu proses secara bersama-sama yang saling berbagi data bersama, dapat mengakibatkan condition atau inkonsistensi data. Sinkronisasi diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidakkonsisten data akibat adanya akses secara konkuren. Proses-proses tersebut konkuren jika proses itu ada dan berjalan pada waktu yang bersamaan. Perangkat sinkronisasi perangkat sinkronisasi adalah instruksi. Test and set adalah instruksi atomik yang dapat digunakan untuk mengenai masalah critical section. Test and set dapat dianalogikan dengan kode di bawah ini. Function set and set var target bounded boundline send test and set dengan target true and end. Semafor merupakan sebuah variabel yang hanya dapat diakses oleh dua buah operasi standar, yaitu increment dan department. Monitor digunakan untuk menangani masalah yang akan muncul karena pemakaian semafor. JVM ialah mengimplementasikan monitor JVM. JVM dapat digunakan menggunakan keyword synchronizer. Manfaat sinkronisasi ialah sebagai penyimpanan data sementara dan non-sementara agar dapat memudahkan pekerjaan. Masalah pada sinkronisasi terdapat dari masalah lainnya, seperti masalah condition dan critical section. 1. Core critical section condition. Core condition merupakan suatu kondisi di mana dua atau lebih proses mengakses sumber daya secara bersama-sama. Yang kedua, cara menghindari core condition. Jika suatu proses sedang berjalan critical section, maka proses lain tidak bisa masuk ke dalam critical section tersebut. Yang ini pengertian critical section. Pengertian critical section merupakan suatu kode atau segmen dari proses-proses yang memungkinkan terjadinya core condition. Beberapa kode dalam critical section
kode tersebut ialah entry section, kode yang berfungsi untuk masuk ke dalam critical section. Yang kedua ada critical section yang dimana kode ini hanya ada dalam suatu proses yang dapat dieksekusi ada pada suatu waktu. Exit section akhir dari article section dan mengizinkan proses lain. Remainder section kode istirahat setelah masuk proses critical section. Solusi critical section, solusinya adalah 1. Mutual exclusion. Jika proses PI sedang mengeksekusi critical section-nya, maka tidak ada proses lain yang dapat mengakses dalam critical section mereka. Yang kedua, terjadinya kemajuan progres. Jika tidak ada proses yang sedang dieksekusi dalam critical section dan ada beberapa proses yang ingin masuk ke critical section mereka, maka pemilihan proses akan masuk ke critical section berikutnya tidak ditunda. Yang ketiga, adanya batasan waktu, boundless waiting. Suatu keterkaitan yang harus ada pada jumlah proses yang diizinkan masuk ke critical section mereka setelah adanya proses yang diminta masuk ke critical section dan sebelum permintaan itu diterima. Critical section dalam kernel. Critical section dalam kernel adalah instruksi yang merupakan pusat pada sistem operasi yang menyediakan acara efisiensi sebagai sistem operasi untuk berinteraksi terhadap lingkungannya. Program berbasis instruksi secara langsung didukung hampir dengan seluruh CPU modem. Fake float ini merupakan allocation expansion untuk meminta alokasi fake ke memori. Dalam konteks memori daya, fake float sering disebut float. Kernel kode memanggil fungsi penjadwalan sendiri. Ada beberapa kernel section, yaitu kernel section mempunyai beberapa kode ya. Yang ke satu, entry section, yaitu kode yang digunakan untuk masuk ke dalam kernel section. Yang kedua, kernel section itu sendiri yaitu kode yang dimana hanya ada satu proses yang dapat dieksekusi dalam satu waktu. Yang ketiga yaitu ada exit section, akhir dari kernel section mengizinkan proses lain. Yang keempat ada remainder section, adalah salah satunya kode istirahat setelah masuk ke kernel section itu sendiri. Adapun contoh, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang contoh komunikasi daring sinkronisasi ya, antara lain sebagai berikut. 1. Text chat adalah sebuah fitur aplikasi atau program dalam jaringan internet untuk berkomunikasi dan bersosialisasi langsung bersama pemakai internet yang sedang daring (yang sama-sama sedang menggunakan internet). Yang kedua,
ada video chat ya, seperti video call atau Zoom, Meet dan lain-lainnya. Itu salah satunya merupakan teknologi untuk melakukan instruksi audio dan video secara real time antara pengguna di lokasi yang berbeda yang saling berhubungan. Yang kedua adalah contoh komunikasi daring asinkron email, seperti email dan beberapa media komunikasi daring lainnya adalah seperti form, rekaman simulasi visual, dan serta membaca dan menulis dokumen daring melalui website, blog, web, dan lain sebagainya. Di sini saya mohon maaf untuk simulasinya, saya tidak bisa mencantumkan dikarenakan untuk laptop saya sendiri kurang memadai, karena kan laptopnya kurang memadai, jadi saya tidak bisa mensimulasikan sinkronisasi ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.